Yang pertama sekali itu tepatnya di Kuansing, lalu kita ada di Kampar, Kabupaten Kampar, ada di Inhu, dan di Inhil. Nah, semuanya sebenarnya ini tujuannya adalah untuk mensoundingkan betapa pentingnya pendidikan. Karena kita tahu pendidikan itu adalah eh, layak untuk di semua daerah, bukan hanya untuk orang yang berada, bukan hanya untuk orang yang kaya saja, tapi orang yang di pelosok negeri pun mereka layak untuk mendapatkan pendidikan yang selayaknya. Terbilang lucu karena ini terbentuk di sebuah kedai, bisa kita katakan kedai kopi atau kedai tempat, bukan tempat anak muda nongkrong sih sebenarnya. Kalau anak muda nongkrongnya di kafe. Saya ada Ade Dwi Marta, ada Trifuji Anggara, ada Basuki Rohmadi, ada Andri Harrison, dan ada Asar, ada Hendra juga. Nah, jadi waktu itu kebetulan ini terbentuknya secara kebetulan, jadi tidak ada perencanaan secara matang. Itu terbentuk di sebuah warung, nama warungnya itu Warung Pak De Boger. Lokasinya di Jalan Kubang Raya nomor 1, di Jalan Soekarno-Hatta berarti, itu nomor 1. Dan terbentuknya itu kisaran jam 1 sampai jam 3 malam gitu. Jadi diskusi panjang, kita dari sore, dan akhirnya jam 1 malam itu pertama kali tercetus bahwasanya kenapa nggak kita beri nama sebuah forum. Tujuan forumnya apa? Berbagi. Apa yang akan kita bagi? Ilmu. Nah, itu kenapa diberikan nama Forum Berbagi Ilmu Indonesia. FBI mungkin kelihatannya seperti nama agen rahasia yang ada di Amerika Serikat ya. Tapi bukan itu. FBI artinya adalah Forum Berbagi Ilmu Indonesia. Memang namanya sedikit unik karena kita juga pengen ada sebuah branding yang untuk nama itu gampang diingat oleh orang-orang. Kalau FBI itu sebenarnya adalah sebuah forum di mana teman-teman atau para relawan yang kita sebutnya sahabat berbagi, sebutan untuk para relawannya atau untuk anggotanya juga. Jadi ini adalah sebuah forum kerelawanan, sebuah forum yang tidak berorientasi kepada profit namun berorientasi kepada sukarela sifatnya. Dan yang melatar belakangi forum ini terbentuk adalah sebenarnya ini kegelisahan dari kami para pendiri Forum Berbagi Ilmu Indonesia, karena pendidikan yang selama ini kita lihat itu tidak seperti yang dicita-citakan founding father kita, founding father Republik Indonesia, Presiden Soekarno. Karena banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dan hal-hal yang di dalam bidang pendidikan itu tidak tercapai gitu. Tidak usah jauh-jauh, kita ambil saja di Provinsi Riau. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi terkaya, namun untuk pendidikan sendiri bisa dikatakan Provinsi Riau jauh kalah dibandingkan Provinsi Yogyakarta, dari istimewa Yogyakarta. Dan kegelisahan ini juga kita berdasar karena masing-masing pendirinya adalah berasal dari berbagai macam daerah, kabupaten, kota di Provinsi Riau. Nah, jadi masing-masing para founding father dari Forum Berbagi Ilmu Indonesia ini sendiri merasakan bahwasanya ada yang tidak beres dengan pendidikan kita. Bukan pendidikan Riau, tapi pendidikan Indonesia. Gitu. Menyangkut dengan kualitas, menyangkut dengan operasional, dan menyangkut dengan hal-hal lain. Dari Forum Berbagi Ilmu Indonesia itu ruang bakti pendidikan, dan puji Tuhan ini sudah berjalan selama setahun. Ada 4 daerah dan 4 ruang bakti pendidikan. Yang pertama sekali itu tepatnya di Kuansing, lalu kita ada di Kampar, Kabupaten Kampar, ada di Inhu, dan di Inhil. Nah, semuanya sebenarnya ini tujuannya adalah untuk mensoundingkan betapa pentingnya pendidikan. Karena kita tahu pendidikan itu adalah layak untuk di semua daerah, bukan hanya untuk orang yang berada, bukan hanya untuk orang yang kaya saja, tapi orang yang di pelosok negeri pun mereka layak untuk mendapatkan pendidikan yang selayaknya. Dan kita juga bakal ada kegiatan yang namanya ruang bakti masyarakat. Nah, di ruang bakti masyarakat ini kita bakal melihat apa sih potensi yang ada di dalam daerah tersebut gitu loh. Jadi kita nggak berpatokan hanya tentang pendidikan saja, tapi kita lihat potensi di daerah tersebut apa baik untuk daerah dan kemajuan setempat gitu. Kita nggak berpatokan hanya untuk mengembangkan anak-anak yang ada di sekolah, tapi kita juga mengembangkan potensi masyarakat setempat, pemuda-pemuda setempat juga. Kita juga ada ruang bakti kesehatan. Nah, kita lihat di daerah juga kita sangat sering ketemu dengan orang-orang yang masih sangat sulit
mendapatkan kesehatan yang layak juga. Maka dari itu Forum Berbagi Ilmu Indonesia pun hadir di tengah-tengah masyarakat yang kita kunjungin untuk melihat dan mengecek sejauh mana kesehatan dan sejauh mana peduli mereka terhadap kesehatan. Dan juga kita ada namanya berjualan, teman-teman. Nah, di sini di mana kita sering mengadakan yaitu di Pasar Kaget. Nah, apa sih yang kita jual? Yaitu adalah pakaian bekas yang masih layak. Nah, di sini gunanya hasil dari jualan tersebut bakal kita donasikan. Ketika kita mengadakan kegiatan, kita bisa membeli sebuah baju sekolah, kita bisa membeli buku, tas, sepatu, dan lain-lain untuk kegiatan kita di sana. Karena masih banyak banget sebenarnya anak-anak di daerah yang sering kita temui, sepatu bahkan tas pun mereka nggak punya gitu loh. Makanya kita dengan mengadakannya jualan, kita pun bisa membantu dan meringankan beban dari adik-adik yang ada di sana. Nah, begitupun juga kita peduli terhadap lingkungan, teman-teman. Dimana ketika Karhutla kemarin, FBI pun turun dan membantu secara langsung untuk memadamkan api pada saat itu. Nah, jadi kita apapun bisa kita bagi, apapun bisa kita lakukan untuk daerah yang membutuhkan kita. Namanya juga forum berbagi. Namanya forum berbagi, ya kita bisa bagi apapun yang sebisa kita. Kita bisa memberikan apa yang kita punya. Makanya nggak berpaku hanya untuk ilmu saja, tapi untuk seluruh elemen yang ada di masyarakat, seluruh elemen yang ada di kehidupan kita. Gitu. Nah, untuk founding father Forum Berbagi Ilmu Indonesia ini sendiri sebenarnya banyak sih yang membantu menemukan Forum Berbagi Ilmu Indonesia ini sendiri. Waktu itu yang kita bahas bukan mengenai hal pendidikan, tapi hal-hal lain yang jauh dari kata pendidikan gitu. Dan tiba-tiba tercetuslah kenapa nggak kita buat sebuah rumah atau sebuah wadah untuk teman-teman yang peduli dengan hal-hal seperti itu. Seperti itu maksudnya hal-hal dalam bidang pendidikan gitu. Nah, karena berangkat juga kita merasakan bahwasannya masih butuh lah anak muda atau butuh pendidikan kita ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, jadi FBI ini terbentuk tanggal 6 November 2018. Awal dibentuk sampai dengan sekarang itu selalu mengalami perubahan, tentunya perubahan-perubahan yang baik. Dari awalnya itu FBI tidak punya ketua sama sekali, tidak ada yang namanya ketua umum, tidak ada yang namanya sekretaris umum, bahkan tidak ada yang namanya struktur seperti itu. Yang ada hanya bahwasanya semua orang bisa menjadi ketua atau menjadi pemimpin. Ternyata ini adalah salah. Pertemuan berikutnya di Ruang Bakti Pendidikan Vol 2 itu baru kita bentuk kepengurusan, mulai dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita sudah memiliki 37 anggota yang lama dan ada 15 anggota yang baru saja mengikuti pelatihan kerelawanan selama 1 bulan. Setiap anggota baru akan mengikuti pelatihan kerelawanan sebelum mereka masuk menjadi keluarga besar di Forum Berbagi Ilmu Indonesia. Kita buat flyer, nanti bakal kita share di semua media sosial. Yang akan share itu biasanya dari keluarga besar dari Forum Berbagi Ilmu Indonesia. Jadi mungkin cara yang paling pertama efektif adalah melalui sosial media, dengan kita menyebarkan flyer, poster tentang open recruitment relawan. Dan teman-teman juga biasanya dapat infonya nggak cuma dari media sosial aja, mungkin bisa dari info dari teman-temannya yang udah bergabung di FBI itu sebelumnya. Kita bakal soundingkan ke teman-teman dulu, kita bakal buka open donasi dari sosial media kita masing-masing. Nah, itu bakal kita bagikan ke seluruh kontak yang kita punya, dan kita juga bisa dari berjualan tadi, hasil dari jualan tadi. Dan yang pertama sekali nih, FBI itu mencari dana. Kami ingat ketika kami mengamen sekitaran Jalan Riau sampai ke Jalan Riau Ujung, itu malam hari hujan-hujanan, dan kami nggak ada mikirkan kami capek, kami lapar. Yang penting tujuan kami baik, yaitu untuk mengumpulkan donasi ketika kami mengadakan ruang bakti pendidikan nantinya. Semuanya berjalan dengan lancar, dan hanya itu, apapun yang bakal kami cari, apapun kami lakukan itu demi kebaikan anak-anak di sana gitu loh. Jadi apapun yang bakal kami lakukan selagi itu baik dan halal gitu. Tanah airku, marilah kita berseru.
kita punya lebih banyak orang yang sayang sama kita, yaitu adik-adik yang ada di desa tadi yang kita kunjungi. Kenapa? Karena melihat kedatangan kita ke desa mereka, mereka menganggap kita ini sebagai pahlawan, kita ini sebagai penolong mereka, kita yang menunjukkan apa hal-hal yang belum mereka ketahui. Tentunya itu banyak sekali. Melalui kegiatan ruang bakti pendidikan, kita bisa tahu bahwasanya ternyata masih banyak sekali adik-adik kita yang bahkan belum mendapatkan fasilitas yang seharusnya mereka dapatkan sebagai warga negara Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Lalu hal yang terakhir adalah membuat kita lebih bersyukur tentang kehidupan. Kalau tantangannya sendiri, mungkin yang pertama adalah kita mencari lokasi untuk kita datangi dalam pelaksanaan ruang bakti pendidikan. Biasanya itu kita nih udah dapat lokasi tapi kita terkendala izinnya itu banyak, mungkin dari izin pemerintah setempat ataupun izin dari pihak sekolahnya sendiri. Lalu tantangan kedua mungkin kita adaptasi di sini adalah karena kita bertemu orang-orang baru setiap harinya, setiap kegiatan ruang bakti pendidikan itu mengharuskan kita untuk beradaptasi. Gimana sih supaya kita bisa menyatukan ego satu sama lain? Kadang aja kita berdua berteman itu susah kan untuk menyatukan ego kita. Itu mungkin tantangan yang kedua. Lalu yang ketiga itu lebih gimana selama pelaksanaan kegiatan dan juga proses untuk sampai di kegiatan itu, seperti kita mencari dana, mencari alat-alat yang akan kita sumbangkan. 1, 2, 3. Tim Debu. Jujur saya secara pribadi memandang pendidikan Indonesia seperti orang tua yang sedang tergopoh-gopoh gitu. Padahal umur Indonesia sendiri masih sangat muda untuk negara-negara yang harusnya bisa lebih maju di bidang pendidikan. Bisa kita lihat pendidikan yang ada di Indonesia saat ini masih jauh dari kata layak, masih jauh dari kata mencukupi. Kalau misalnya kita ambil standarnya standar internasional, standar nasional pun rasanya masih belum bisa dikatakan mumpuni. Karena yang kita tahu pendidikan saat ini sangat tidak merata. Ada sebuah desa, saya lupa nama sekolahnya, di Indragiri Hilir. Desanya itu lumayan besar, namun ini sebagai contoh, siswanya itu hanya sekitar 30-an orang di satu sekolah, dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan untuk bangunan sendiri itu sangat tidak layak, padahal ini adalah sekolah negeri. Di sini bisa kita simpulkan kurangnya perhatian pemerintah, kurangnya perhatian warga setempat, kurangnya perhatian dari pemuda-pemuda daerahnya gitu. Nah, untuk itu kita berharap dengan adanya Menteri Pendidikan kita yang baru, Bapak Nadiem Makarim, tentunya akan memberikan perubahan-perubahan yang harapannya perubahannya tidak hanya perubahan di birokrasinya saja, namun secara pelaksanaan, secara operasional perubahan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Nah, untuk pendidikan Indonesia sekarang kita hadir karena ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Jadi EBA itu hadir karena ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Yang tidak baik-baik saja itu adalah ya pendidikan kita, pendidikan yang ada di Indonesia, terutama di Provinsi Riau. 1, 2, 3. Terima kasih Forum Bakti Indonesia. Adalah kunci untuk kita.